Ini namanya biasanya saya nunjukin ini dulu kayak botol Milagros ya. Ya udah langsung aja. Tuh, kan punya Iya, botol. nggak apa-apa, saya tunjukin dulu botol Milagros, ya kan? Pertama saya pasti tanya, ada yang pernah kenal alat ini nggak? Saya interaksi, kalau saya demo itu seperti itu, ya kan? Nggak kenal. Mungkin ada beberapa yang tahu, karena apa? Alat ini sudah banyak sekali di sini, ya kan? Terus saya tunjukin botol Milagros. Kalau ini ada yang tahu nggak, Bu? Apa? Oh ya. Pak Didi sekarang apa itu? Anggap ini botol Milagros. Iya. Tahu Milagros. Milagros. Ya. Bapak pernah mengkonsumsi ini? Kalau saya belum pernah, tapi katanya bisa menyembuhkan Berapa ini Pak harganya? 40 sampai 50. Kenapa air harganya sampai 4 kali harga BBM? Emang air apa di dalamnya? Karena mengandung pH-nya untuk apa? Termasuk air alkalin Pak ya. Netralisir racun, bahkan dokter juga banyak pakai layan. Nah, sekarang urutan air itu saya kasih tahu ya bapak-bapak semua. Ada 5. Yang pertama air asid. Air asid itu air ledeng, air pam, air sumur, itu air asid. Air yang sebenarnya nggak layak minum, ya kan? Yang nomor 4 itu air netral, ya di air kemasan ini. Banyak dijual toko-toko. Itu sudah agak berharga, dari yang nggak ada harganya menjadi harga 3.000-an. Ini air netral, ya kan? Air mineral biasa. Yang ketiga heksagonal. Kalau bapak ibu pernah menemui merek air nama Izaura, itu air heksagonal. Air heksagonal itu Bu, kadar oksigennya lebih tinggi dari air netral, dari air biasa. Yang kedua air alkalin, air Milagros, lebih mahal lagi. Yang lebih murah dari Milagros ada Prestin. Nomor satunya apa Mas? Yang ada di Mekah Pak. Itu nggak ada tanding kalau itu Pak, ya kan? Itu air Zam-Zam. Oke, kita lepas dulu yang nomor 1. Kita nggak usah bahas ini. Kita bahas air yang paling tinggi sekarang, yakni air alkalin, ya kan? Air alkalin ini kegunaannya, ini singkat aja Pak ya. Ada 2. Yang pertama untuk menetralisir racun, nomor 2 untuk meregenerasi sel-sel yang sudah mati. Oke, saya kasih contoh 1. Menurut penelitian, sebenarnya orang kena diabetes bukan karena makan minuman manis. Mungkin ada Bapak ingin tahu kenapa Pak? Rata-rata orang kena diabetes kalau menurut Bapak? Ya, kalau sepengetahuan saya kebanyakan Gula. Kalau menurut Bapak? Sama. Setahu saya emang gulanya tinggi. Gula. Rata-rata orang menilai orang kena diabetes itu sebenarnya karena makan minuman manis. Itu salah. Orang kena diabetes karena ada salah satu sel di pankreas itu namanya sel reseptor. Itu yang menghasilkan insulin. Itu mati. Nah, sehingga kalau insulin mati tidak bisa menghasilkan sehingga sel reseptor mati tidak bisa menghasilkan insulin. Pada akhirnya dilawan oleh yang satu ini dikuasai. Karena insulin lawannya hanya satu. Cairan insulin ini satunya ada, cairan adrenalin. Rata-rata orang kena diabetes sering gelisah, susah tidur, ngantuknya pagi. Karena apa? Dada sering berdebar. Itu adrenalin. Kenapa sel reseptor mas rusak Pak? Karena banyaknya bahan kimia yang dikonsumsi. Bapak Ibu pernah lihat di rumah sakit itu ada kayak selebaran atau gambar kepala dengan lidah terjulur dan numpuk makanan di sini. Itu mengartikan bahwasanya segala penyakit yang datang kepada kita, yang menyerang kita itu semua dari makanan. Kita nggak bisa menghindari itu, karena semua makanan sekarang serba bahan kimia. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Pak, saya mau tanya sama Pak Jarwo sekarang. Dulu ayam kampung dari kecil sampai bisa disembelih berapa bulan Pak Jarwo? Lebih Pak. Kalau kata mbak saya banyak yang menyebutkan butuh sekitar 6 sampai 7 bulan ayam itu sampai bisa disembelih. Ayam kampung. Kalau sekarang jangan ngomong bulan Pak, 30 hari. Ayam potong itu disuntik, dirangsang dagingnya agar tumbuh, makanannya pun juga konsentrat. Secara kasat mata kita sebenarnya makan daging, tapi itu sebenarnya kita makan obat. Kita nggak bisa menghindari itu. Apalagi mohon maaf,
sekarang sosis, tempura, marimas itu sudah serba bahan kimia. Bahkan padi Pak sekarang dulu butuh 9 bulan untuk panen. Sekarang enggak, disemprot, dirangsang untuk tumbuh, dirangsang untuk cepat besar. Pada akhirnya apa? Masaknya pun juga pakai Magicom yang notabene itu adalah radiasi. Nasi dulu Pak ditinggal semalam sampai besoknya itu masih nggak apa-apa Pak. Tapi kalau sekarang Pak, semalam itu bukan cuma bau tapi berbulu. Keluar jamur, berbulu. Bulukan. Kita nggak bisa menghindari itu Pak. Karena apa? Segala yang kita makan itu sudah serba bahan kimia. Nah itu yang akan merusak sel-sel di dalam tubuh. Sehingga sel-sel, saya contohkan seperti tadi, sel reseptor untuk orang kena diabetes. Itu kan karena apa Pak? Ya karena sel reseptornya mati. Jadi nggak usah menghindari makanan minuman manis Pak. Perbaiki sel reseptornya. Kalau sudah sel reseptornya sehat, hidup semua, diregenerasi oleh air alkalin, sehingga insulin tercipta. Insulin ini yang mengontrol kestabilan gula darah Pak. Itu. Pada akhirnya ya sikat aja Pak Bu, kalau mau makan apa aja. Kita nggak usah menghindari itu. Ini salah satu contoh penyakit diabetes. Karena apa? Penyakit diabetes dan asam lambung itu termasuk penyakit orang Indonesia saat ini. Menurut penelitian, orang Indonesia kena diabetes tahun 2022 Indonesia ada di urutan nomor 2 penderita diabetes terbanyak di dunia setelah Cina. Jadi hati-hati Pak, itu penyakit. Kalau saya menerangkan asam lambung, menerangkan stroke, menerangkan hipertensi, menerangkan serangan jantung ini ya nggak nyampe sampai subuh Bu. Jadi saya contohkan satu. Nah ini air alkalin Bu untuk meregenerasi sel-sel termasuk di luar. Banyak kita wajah berkerut, kerutan itu kan karena sebenarnya banyak sel yang rusak. Kenapa banyak sel rusak? Karena orang rata-rata pakai make up. Make up itu bahan kimia, sehingga orang pakai make up itu kan merusak sel. Kalau selnya sudah rusak, ya udah. Yang biasanya kencang jadi mengerut. Nah pertanyaan sekarang, kenapa alat ini seperti yang saya contohkan ini Pak tadi, ini adalah air milagros, ya kan? Alat ini untuk menghasilkan, ya hati-hati, ini penting sekali Pak Oni ya. Iya. Jangan sampai bilang sama loh ya. Hati-hati. Ini alat untuk menghasilkan air yang setara yang di dalam sini Pak. Setara, jangan ngomong sama loh. Salah kita. Setara dengan air milagros. Loh, alat itu kok bisa menghasilkan air alkalin? Oke, saya sebutkan nih. Kita akan saya jelaskan Bu sedikit speknya. Kita buat ini aja Pak, ini ya. Kita buat singkat aja. Ini yang pertama di sini Pak, Bu, ada namanya keramik nano. Bapak aslinya nggak tahu ini 11A, apa sih keramik nano, ya kan? Keramik nano ini terbuat dari tanah liat yang diproses secara mutakhir dengan panas 1000 derajat Celcius. Sehingga menghasilkan pori-pori 0,2 mikron. Kita tahu bakteri paling amoeba itu 0,4 mikron. Dan Bapak Ibu jangan salah. Bapak Ibu jangan salah. Kalau menurut Bapak Ibu memanaskan air dengan suhu tinggi, itu sudah terbebas dari bakteri, salah. Kita ambil tuh Pak, ada hasil tes lab itu kan? Ya kan? Di sana ada tertera nomor 1 E. coli. E. coli ini Bu, saya pernah nih debat sama bantah-bantahan dengan guru fisika di SMP di Bogor, di KJ, ya kan? E. coli itu Pak, sebenarnya E. coli itu di saat dia masuk ke panci, di saat panas mulai tinggi, air mulai menghangat, E. coli akan membungkus dirinya dengan kristal. Meskipun air dipanaskan sehari semalam, itu E. coli itu nggak akan pernah mati. Di saat udah mulai dingin reda, E. coli itu akan membuka lagi. Jadi jangan menganggap Bapak Ibu air yang sudah dimasak itu bebas dari bakteri. Ini ada hasil tes lab itu. Dan ini bersertifikat Sokovindo. Mohon maaf saya sedikit saya jelaskan, Sokovindo ini adalah salah satu perusahaan BUMN yang salah satunya mengurusi tentang alat-alat kesehatan. Ini dilindungi negara. Oh ada Pak, sertifikat Sokovindo, ya kan? Nah kembali tadi E. coli. Nah ini Bu, terbuat dari tanah liat, makanya Bu menurut penelitian juga air yang terendam ke tanah liat menghindarkan yang minum dari diare dan disentri. Coba Bapak dulu.
Orang dulu nggak ada Pak, anak-anak sedikit-sedikit sakit perut, sedikit-sedikit mual karena minumnya dulu pakai kendi. Minumnya pakai gentong, itu tanah liat. Dan itu luar biasa. Ini ada di alat kami Bu. Tanpa bebatuan yang di bawah Pak, cukup ini doang. Kita sudah bisa mengambil manfaat dari air ini, yaitu apa? Menghindarkan yang minum dari diare dan disentri. Tuh nomor 1. Ini saya buat sesingkat mungkin ya Pak Didi. Sebenarnya masih banyak sih. Terus ini termasuk ada batu karbon, pasir silika, mineral gold dan segala macam. Jadi ini yang bisa menghilangkan atau mengantisipasi datangnya air itu yang berbau, warna atau zat besi berlebih. Ibu kan tahu, Bapak tahu zat besi, mana ada air zat besi? Kita kalau masak air itu ada di panci, ya kan? Itu kan berkerak di bawah, itu zat besi. Bayangkan kalau itu ada di pembuluh darah, sangat bahaya Pak. Terus yang terpenting Pak, dari alat ini ada 2 unsur, yakni ini. Kita ngomong itu biogas. Biasanya kita ngomong seperti itu. Karena nggak ada ini Pak Didi ya, nggak ada perbedaan signifikan biogas asli dengan vir itu nggak ada. Gitu kan. Kita ngomong biogas, itu apa tuh vir? Di pusat rehabilitasi orang kena diabetes sangunya biasanya seperti ini Bu, dan ini nggak murah, ini mahal. Seperti ini hampir 2 juta. Bu, Pak, kalau sudah di rumah, kalau mau minum, ini direndam dulu di air. Setelah 15 menit baru diminum, itu baru biogas. Ibu silakan atau Bapak browsing di internet apa kegunaan batu biogas itu banyak sekali, banyak saya terangkan dan lain sebagainya. Terus di sini ini yang dinamakan batu germanium misalnya. Ibu, ya kan? Bla 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 dan lain sebagainya, kita bisa browsing sendiri. Batu germanium itu bisa menyembuhkan penyakit ini dan lain sebagainya. Silakan cek sendiri, bla 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 dan lain sebagainya. Dan sudah saya jelasin seperti itu. Nah, dari sekian banyak yang saya jelaskan tadi Pak, air yang masuk di sini Pak, setelah disaring dari keramik nano, batu karbon, pasir silika, mineral gold sampai kerendam ke batu germanium, dan di sini masih ada magnet, sehingga betapa berartinya Pak 1 tetes air yang keluar dari sini Pak. Ibaratnya beginilah Pak, Bapak nggak usah jauh-jauh. Bapak punya motor Bapak diisi pertalite jalan, diisi pertamax pun juga jalan. Kenapa harganya beda? Karena orang pada tahu motor kalau diisi pertamax ternyata nggak hanya membersihkan mesin, nggak hanya menjalankan motor, tapi juga membersihkan mesin. Jadi air pun juga begitu Pak. Seberapa penting sih Pak air kalau menurut Bapak? Penting sekali Pak ya. Kalau menurut Pak Oni? Sangat penting. Sangat penting. Tahu nggak Pak, orang minum aja tanpa makan ya Pak Oni, itu bisa bertahan 40 hari. Ya, betul. Coba dibanding. Orang makan doang tanpa minum, mohon maaf 7 hari mati. Cobain Pak. 3 hari juga udah pusing. 7 hari mati. Dan itu pernah dicoba ke seekor anjing. Pernah ada penelitiannya. Silakan cek Ibu di www ya, Hudson di universitas di Perancis sana itu ada Bu. Jadi dicoba ke seekor anjing dikasih makan doang, yang satu dikasih minum doang. Yang sini 7 hari mati, yang ini bisa bertahan sampai 40 hari. Artinya air itu sangat penting untuk tubuh. Semua Bu air dalam tubuh itu dibutuhkan, termasuk organ-organ penting, otak ini dan lain sebagainya. Hanya mereka nggak bisa teriak, ya kan? Bla bla bla, saya menjelaskan itu dan lain sebagainya. Terakhir biasanya Pak, bahasa closing saya mungkin mau dipergunakan sama TNTM juga nggak masalah ya. Jadi closing saya seperti ini, ya kan? Bu, satu hal yang mau saya sampaikan, ya kan? Ini saya dapat ilmu dari kakaknya Pak Dini, Pak Sefudin. Satu hal yang saya mau sampaikan Bu ya, terakhir dari saya, tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Ini adalah bentuk dari berikhtiar. Ini adalah bentuk dari usaha. Pak Oni pengen ke alun-alun Kajen, duduk di sini, nggak ada usaha. Ya tetap di sini 2 tahun. Usahanya gimana ya Pak Oni? Jalan kaki atau minta antar Pak Budi ke alun-alun baru Pak Oni. Itu adalah bentuk dari usaha. Ya kan? Berdoa doang tanpa usaha itu bohong. Ya kan? Usaha doang tanpa berdoa itu sombong. Jadi lakukanlah 2 hal itu. Insya Allah Bapak Ibu semua di rumah sehat, walafiat, panjang umur dan barokah. Bu,
Ya, saya nggak mau maksa ibu harus membeli produk ini, tidak. Tapi kalau menurut bapak ibu alat ini berguna untuk Iya, iya. ibu dan keluarganya, monggo saya bantu untuk mendapatkan alat ini. Dan saya yakin bapak ibu semua pasti masih ingin melihat putra putrinya tumbuh. Pak Didi masih ingin lihat bahkan punya cucu. Senang Pak? Tidak. Kalau Pak Didi nanti cucunya sampai menikah, lihat di pelaminan, senang Pak? Artinya apa? Pak Didi masih pengen panjang umur. Ya Pak, usaha dan berdoa, insya Allah Pak, Pak Didi akan panjang umur. Jadi closing saya kayaknya seperti itu. Itu udah pada saat saya seperti itu, orang udah begini, Mas, itu cara membersihkannya gimana? Ini saya buat sesingkat mungkin, hanya dasar-dasarnya doang. Sebenarnya banyak hal yang mau saya sampaikan, cuman kan waktunya cuma 10 menit. Jadi begitu. Sama aja Bapak. Hah? Oh, masalah harga. Sekarang saya tanya, kalau menurut Pak Didi ini berapa yang pantas Pak? Dengan segala besar manfaatnya seperti itu. Berapa Pak kalau menurut Pak Didi? 5 juta. Kalau menurut Pak Budi berapa ini Pak Budi? 1 juta. 4 juta. Hah? Yang hampir mendekati itu mungkin Pak Didi ya, karena ini banyak dijual di Jakarta, di mal-mal itu sudah sekitar harganya 5.200.000. Namun ini kan sistem kuota Pak, jadi harga promo itu ada 2 keuntungan. Yang pertama bisa dipotong 60%, ya kan? Langsung bayarnya hanya 40%, dan nomor 2 ini bisa diangsur. Jadi dari harga 5 juta lebih, ini Pak cuma harganya sebenarnya kalau ngejelasin maksi sih. Dijelasin saya maksi bos sebenarnya. Oke lah, ini anggap maksi ya kan. Hanya 2.600.000 Pak, dan itu pun bisa diangsur. Sekarang saya tanya Pak Jarwo, mampu enggak Pak 8.000 tiap hari untuk kesehatan keluarga? Mampu banget. 8.000 loh. Ada yang lebih penting dari sekedar Pak Oni beli kulkas, Pak Budi beli sofa, Pak Didi beli motor. Apa gunanya itu semua kalau kita duduk di kursi roda? Artinya apa? Kesehatan itu nomor 1 dan itu sangat penting. Monggo silakan. Barangkali ada yang berminat, saya bantu untuk mendapatkan alat ini. Nah itu biasanya saya closing, udah pada daftar semua itu. Mungkin kurang lebihnya itu bos. Ada pembuktiannya. Dulu masih ada pertanyaan. Iya. Ada pembuktiannya. Tadi kan katanya setara dengan Milagros nih. Pembuktiannya seperti apa? Ya kalau di Maxi memang biru. Dan itu memang alkalin. Kita kan punya tester pH. Kenapa Ya, ini ya? berarti dilakukan tester pH. Dilakukan itu kan, itu kita nggak bisa meraktekin di Kalau sini. iya, kalau ada airnya itu. Saya biasanya begini Pak Jen, kan ada tuh tester pH yang biasa saya kasih itu yang terakhir itu ya. Saya bilang tester pH itu Pak Budi, Bu, ini biasa dipakai di lab, kecil seperti ini harganya 400.000. Kenapa saya buat mahal? Karena orang nggak mungkin pesan ini mau ngetes sendiri dengan harga segitu, hanya butuh 1-2 tetes. Jadi saya harus seperti itu. Jadi, nih Bu, kita tes, ya kita tes. Dan picture Maxi itu memang alkalin, memang biru, memang alkalin, bagus. Termasuk diamond, cuman diamond itu karena mungkin batu karbonnya nggak terlalu banyak ya Pak ya. Jadi diamond itu mungkin lebih biru Maxi, tapi diamond tetap Maxi. Gitu. Dan ya mungkin itu dasar-dasarnya doang sih Pak. Jadi kan biasanya kan masih banyak lagi. Tanya Pak, Ya silakan. tadi disebutkan di awal air heksagonal dan air alkali. Itu apakah perbedaannya? Ini kalau air heksagonal itu memang air heksagonal. Jadi alkalin itu pasti heksagonal, tapi heksagonal belum tentu alkalin. Jadi kita tahu air itu ada sifat pentagonal, ada sifat heksagonal. Yang heksagonal itu yang bersegi 6 dan pentagonal itu segi 5. Ibaratnya tepung nih Pak ya, bagi orang-orang yang biar mudah dimengerti. Ini air masih diayak lagi. Artinya apa? Banyak sel-sel di tubuh kita itu yang tidak terjangkau oleh air biasa. Makanya kenapa Milagros ini mahal Pak Jarwo? Karena ini sangat bagus untuk kesehatan, untuk menetralisir racun, untuk mengantisipasi datangnya berbagai macam penyakit. Jadi kalau alkalin udah pasti heksagonal, tapi kalau heksagonal belum tentu alkalin. Yang membedakan Pak di sini yaitu biasanya saya menyebutkannya glass, ya kan? Ada pertanyaan tadi? Mau nih, terutama tidak tahu apa.
Pertanyaannya bersihinnya caranya. Oh, cara bersihkan. Ya, Bapak Ibu, saya jelaskan cara membersihkan ini sangat mudah. Bagaimana bocoran gede kamu aja nggak paham. Jadi gini Pak Uni, cara nyampein ke orang biar nggak terkesan ribet. Caranya begini, gitu kan.